Ada yang salah. Coba saya tunjukkan kesalahannya di mana. Ya. Yang salah. Loh, mau saya tunjukkan kesalahannya di mana enggak? Nih saya tunjukkan teman-teman ya. Teman-teman, inilah LA ini memang kalau orang Kristen nanti masuk neraka ya, nanti itu pasti akan minta pertanggungjawaban dari LAI. Teman-teman, aku nggak minta singa, aku nggak minta bunga, tolong tap-tap layar karena ini akunnya tidak anti rungkat ya. Syukur-syukur ada paus ya. Bercanda Pak Pendeta. Pak Pendeta itu jangan diambil hati Pak. Pak Pendeta, terima kasih atas kesantunan Pak Pendeta. Pak Pendeta, Anda bisa baca Yunani atau tidak Pak? Mohon maaf, saya hanya bertanya, bukan untuk menguji atau mengatakan saya lebih hebat dari Bapak, tidak. Saya tanya, Bapak tahu Yunani atau tidak? Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Baik, teman-teman kita lihat. Teman-teman kita lihat nih. Ini terjemahan LAI yang diduga sangat menyesatkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Kalau kita baca dalam perspektif Kristen, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak tahu nggak Kristus itu artinya apa? Juru selamat. Kristus itu apa? Kristus itu juru selamat. Enggak, Kristus. Oh enggak, bukan Kristus. Arti Kristus itu apa? Yang diurapi. Nah, Pak Pendeta sangat betul. Kalau Kristus itu artinya yang diurapi, teman-teman ya. Nanti saya baca dulu dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita lihat di dalam Textus Receptus ya, hoti etexte humin semeron, hari ini telah lahir bagimu ya someron soter, seorang juru selamat, hos estin Christos kurios en volet David. Teman-teman, aku terjemahkan sesuai dengan makna ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud tuh. Jadi terjemahan yang benar itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gara-gara koma, perspektifnya jadi berbeda. Gara-gara koma, paradigmanya jadi berbeda. Gara-gara terjemahan yang salah, paradigma dan dogmanya jadi berbeda. Kalau diterjemahkan tanpa koma dan kita artikan makna Kristus, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud, sesuai dengan bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunaninya, hoti etexte humin semeron soter, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, hos estin Christos, yang diurapi kurios en polei David. Ini dalam bahasa Yunaninya. Saya bacakan dalam bahasa Ibrani ya. Nih Pak, saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Hayom nolat lahem Mosia. Hayom, hari ini, nolat, telah lahir, lahem, lakum kalau dalam bahasa Arab itu. Hayom nolat lahem, hari ini telah lahir bagi kalian Mosia, juru selamat, Beir David ya. Hari ini telah lahir Mosia, Beir David, Huhamasiah Haadon. Hari ini telah lahir bagimu sang orang juru selamat yang diurapi Tuhan. Ini Hamasiah tuh Pak, Haadon, yang diurapi Tuhan di kota Daud. Sama juga artinya, baik dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani enggak ada tanda koma. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kenapa ditambahi koma? Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gara-gara koma jadi salah maknanya. Makanya saya bilang ini LAI ini, oh nanti kalau orang-orang Kristen masuk neraka ya, itu LAI pasti digugat oleh orang-orang Kristen. Ya Allah, mohon maaf kami masuk neraka. Ini yang kami disesatkan oleh terjemahan LAI. Kenapa? Para pendeta tidak mau belajar bahasa Ibrani. Para pendeta tidak mau belajar bahasa Yunani. Boro-boro bahasa Aramaik. Loh kok gitu? Oke, sudah. Dua ayat yang Bapak sampaikan kepada saya sudah saya bantah dalam original teksnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sekarang apalagi ayatnya? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Silakan Bapak buka.
Aku dan Bapa adalah satu. Itu ayat yang Bapak maksudkan? Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Udah nggak usah dibuka, saya sudah hafal itu. Bapa dan aku adalah satu. Coba Bapak buka sekarang Yohanes 17 ayat 21. Sudah mengaku bahwa Yesus adalah Lo mengaku, iya baik, oke. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini sabar Pak. Coba saya buka dulu Yohanes 17:21 ya. Ternyata yang bersatu dengan Bapa itu bukan hanya Yesus Pak. Ini saya tunjukkan ya. Sudah, jangan bawa dulu ke sana, bahas dulu itu. Iya lo enggak, saya bantah. Ya. Nih saya tunjukkan Yohanes 17 ayat ke-21. Nih Pak, ini ya. Ada Yohanes 17:21, ada Yohanes 14 ayat 20. Bapak baca. Saya tunjukkan kepada Bapak. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Ini makna kiasan. Nandar, itu makna kiasan, betul makna kiasan. Kita buktikan ayatnya. Yohanes 16 ayat ke-25. Ya, Bapak lihat nih. Ayat ke-25. Teman-teman lihat nih. Apa kata Yesus? Itu perumpamaan, Pak. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan apa, Pak? Ini kata Yesus loh, tulisan merah loh, Pak. Pak Pendeta, lihat Pak Pendeta. Semua ini kukatakan kepadamu dengan apa, Pak? Dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Ternyata Bapa dan aku adalah satu, seperti Yohanes 14:20, seperti Yohanes 17 ayat 21, bahwa bukan hanya Yesus yang bersatu dengan Bapa, murid-murid Yesus juga bersatu dengan Bapa. Dan Yesus di ayat setelahnya menjelaskan Yohanes 10, ini Yohanes 16 pasal sesudah Yohanes 10 dan 14, Pak. Kita lihat, Pak ya. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Tuh, semua ayat yang Bapak sampaikan tidak menjawab pertanyaan saya. Sudah saya bantah semua. Ternyata itu makna kiasan. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Silakan cari ayatnya. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Dan di mana Yesus meminta disembah? Kalau umat Islam menyembah Allah, ada ayatnya Quran surat 20 ayat ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kalau Yahudi menyembah Allah, ada perintahnya, Allah minta disembah. Keluaran 24 ayat 1. Fehistahafite merahok. Saya tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Kalau Yahudi menyembah Yahweh, itu ada ayatnya Pak Pendeta yang saya cintai. Ya nih saya tunjukkan Keluaran 24 ayat ke-1. Bahkan perikopnya apa Pak Pendeta? Kita lihat perikopnya. Sabar Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta yang saya cintai, yang saya kasihi. Lihat ayatnya Pak. Kenapa Yahudi menyembah Yahweh? Karena Yahweh minta disembah. Kenapa Yahudi menyembah Allah? Karena Allah minta disembah. Di mana ayatnya Bang Nandar yang ganteng seperti Duta Salon Seven? Ini Pak. Perikopnya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang tua-tua dari Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Mose amar aleh el Allah atah ve'a Haron Nadab fa'avihu ve'shib'i mizikna Yisrael ve'histahafite merahok. Apa di sini Pak? Fehistahafite merahok, sujud dan menyembahlah kamu, sujud dan menyembahlah kalian kepadaku dari jauh. Ternyata Tuhan Yahudi minta disembah juga. Sekarang Kristen menyembah Yesus sebagai Allah tanpa ada perintah, tanpa ada petunjuk, tanpa ada dasar, tanpa ada dalil. Yesus menyuruh kita menyembah Allah. Kristen menyembah Yesus sebagai Allah. Pak,
Yuk bertobat ya Pak ya. Memang susah kalau pendeta dapat perpuluhan untuk bertobat, itu susah Pak. Tetapi apalah artinya, kan ada lagunya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati. Jadi kalau Anda berat dengan perpuluhan Pak, perpuluhan itu cuma sementara. Kelak Bapak akan meninggal dunia. Kalau Bapak menyembah Yesus, pasti Bapak masuk neraka. Nandar, bertobat Nandar. Kok saya suruh bertobat? Baik. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah dan minta disembah? Saya tanya. Orang tidak percaya Yesus itu akan Di mana Yesus mengaku sebagai Allah dan minta disembah? Kalau ada saya bertobat. Di mana? Coba. Di mana di dalam Injil? Di mana di dalam Injil kalau Yesus mengaku sebagai Allah? Di mana di dalam Injil Yesus memerintahkan menyembah Yesus? 14 ayat 6. Pak, aduh Bapak itu ayat-ayat Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu bukan dalil penyembahan, Pak. Saya hafal ayatnya. Baca. Saya hafal bahkan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu Yesus jalan, bukan untuk disembah, Bapak. Yesus itu jalan keselamatan dan hidup kekal. Siapa yang tidak percaya Yesus binasa. Iya, saya percaya. Masalahnya umat Islam ini semuanya percaya sama Yesus, Pak. Di mana umat Islam yang tidak percaya sama Yesus, saya tanya. Di manakah umat Islam yang tidak percaya sama Yesus? Di mana umat Islam yang tidak percaya sama Yesus, saya tanya. Semua percaya Yesus. Bapak baca, sabar. Bapak baca Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11 apa? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi dia, Pak. Bapak baca Kisah Para Rasul 3:13 ya. Apa di situ? Elohe Abraham, Elohe Yakub, Elohe Ismail, Elohe Yisrael. Apa tuh? Tuhan yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus itu seorang hamba. Kisah Para Rasul 3:13. Yesus sebagai seorang nabi, Matius 21 ayat 11. Yang saya tanya, kenapa Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Di mana di dalam Injil Yesus mengaku sebagai Allah? Di mana di dalam Injil Yesus minta disembah? Nandar, dalam Keluaran 24 ayat ke-1 Allah minta disembah. Di dalam Quran surat Toha ayat ke-14 Allah minta disembah. Kristen menyembah Yesus tanpa dasar dan tanpa dalil. Bagaimana Anda bisa membuktikan kalau Kristen benar, sedangkan Kristen adalah makhluk umat yang tidak pernah mengikuti Yesus? Coba Bapak renungkan Matius 7 ayat ke-21, 22, 23. Orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan akan diusir. Ya, pada hari terakhir banyak orang yang menyebutku Tuhan Yesus. Bukankah aku bernubuat demi nama Tuhan Yesus? Bukankah aku bermukjizat dengan nama Tuhan Yesus? Bukankah aku mengusir setan demi nama Tuhan Yesus? Apa kata Yesus, Pak Pendeta yang saya kasihi? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Jadi para penyembah Yesus itu adalah pembuat kejahatan menurut Yesus yang kita cintai. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Makanya saya minta, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Satu. Di mana Yesus memerintahkan umatnya untuk menyembah Yesus sebagai Allah? Satu saja gini deh. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Allah? Bingung lagi, Pak. Bunda Maria itu tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah, dan Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya. Makanya kisah Bunda Maria dihilangkan di dalam Alkitab Injil. Sangat minim sekali informasi tentang Bunda Maria. Kalau orang Katolik nyebut Bunda Maria, kalau Protestan Perawan Maria. Gimana Pak? Di mana ayatnya Yesus menyatakan sebagai Allah? Ya. Aduh, nggak tega gua, udah garuk-garuk mulu Pak pendetanya nih. Aduh, gatel Pak ya. Garuk-garuk mulu Pak pendeta nih. Sembahlah aku, tidak perlu Allah bicara. Itu Tuhannya yang lain minta sembah. Keluaran 24, Anda baca Keluaran 24 ayat 1. Keluaran 24 ayat 1 Allah minta disembah. Itu Injil, itu Taurat Pak.
Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Di dalam Sefer Semot, di dalam Sefer Semot, Ferek, Esrim, Ve'arba, Mispar, Ehad, itu Yahweh minta disembah. Itu Coba Tuhan dibuka. Kalau minta disembah, Loh, dia itu Keluaran 24, Pak, kitab Anda, Pak. Keluaran 24 ayat 1 itu kitab Anda. Tuhan Yahudi minta disembah. Coba Anda buka. Coba buka tuh, baca, Pak. Nanti saya bacakan bahasa Ibraninya. Nah, enggak usah. Loh, kok nggak usah? Kenapa antipati kepada Alkitab, Pak? Saya ada mau doa dengan Oke, silakan Pak Pendeta. Mudah-mudahan saya doakan dulu ya kepada Pak Pendeta, doa kebaikan. Saya doakan. Ya Allah Holik Langit. Ya, saya doakan dulu Pak Pendeta. Ya, saya doakan dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh berdoa juga. Ya Holik Langit dan Bumi, boleh kiranya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Boleh kiranya Bapak Pendeta yang ganteng dari Kupang NTT ini Tuhan, suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit sekali yang dipilih. Karena kenapa? Karena orang-orang Kristen hanya menjadi pendengar firman tanpa menjadi pelaku firman. Boleh kiranya Pak Pendeta yang ganteng rupawan ini suatu saat ditangkap pribadinya menjadi pribadi yang menjadi manusia pribadi yang baru. Ingat, satu pribadi yang diselamatkan, maka satu keluarga, satu kecamatan, satu kelurahan, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu bangsa harus diselamatkan dalam nama Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Terima kasih wa ashabihi azmain. Terima kasih ashabihi azmain. Terima kasih ashabihi azmain. Terima kasih. Handal keilmuan Alkitabnya lebih daripada saya. Takabur lil mutakabir sodakoh, sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Al-kibru batoril haq wa gomtunas, kata Rasulullah. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi sombong itu adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesombongan. Itu adalah dosa pertama makhluk kepada Sang Holik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Lucifer bersujud kepada Adam, apa yang dilakukan oleh Lucifer? Beelzebul, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam diciptakan dari tanah. Jadi dosa kesombongan itu adalah dosa merasa lebih baik, merasa lebih benar. Saya merasa benar karena Islam, al-Islamu ya al-walayu alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kemudian Quran surat 61 ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Apa kata Allah? Allah lah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kulli, akan dibenarkan atas segala agama yang ada, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nandar, kok bisa baca Aramaik? Saya belajar teman-teman ya. Saya bisa Aramaik karena saya kursus. Ini buktinya ya. Belajar bahasa Yunani, ada bukunya. Ini Yunani. Belajar bahasa Aramaik, ada bukunya. Menulis, membaca tata bahasa, buku belajar bahasa Aramaik. Ini huruf-huruf Aramaik nih. Tuh, seperti yang saya tadi baca. Tuh. Tuh. Tuh, jadi kalau kita mau berdebat dengan Kristen, jangan cuma ilmu Quran. Kalau kita berdebat dengan Kristen harus menguasai Bible mereka. Makanya pendeta mana yang bisa baca Aramaik? Nggak ada teman-teman. Pendeta mana yang bisa baca Ibrani? Kosong. Pendeta mana yang bisa baca Yunani? Mungkin ada, kalau Yunani gampang.
Aduh, gak tega aku. Nih, aku tuh belajar Ibrani 3 tahun. Nih, Bu saksinya. Aku belajar Ibrani itu 3 tahun. Ini saksinya ya, bukunya sampai lecek. Nih, kalau ini Ibrani nih. Ya. Brandeis Hebrew modern. Nah, ini tulisannya. Tuh. Tuh, Ibrani tuh. Tuh. Ini tulisan Ibrani nih. Tuh. 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 Ini tulisan kursif. Ini tulisan jadi tulisan Ibrani antara tulis tangan dengan tulis cetak itu berbeda. Ini tulisan tangan. Tuh, ini saya demi Islam. Saya belajar Ibrani itu demi Islam. Tuh. Tuh. Ya. Aduh, capek-capek nih, nggak ada yang paus nih. Nggak ada sultan ya. Nggak ada paus nih teman-teman. Gimana nih? Bercanda ya, bercanda. Ilmu itu mahal. Ini saya belajar Ibrani 3 tahun. Kalau belajar bahasa Aramaik cuma 1,5 bulan. Kenapa? Satu bulannya 1 juta teman-teman. Jadi kalau belajar Aramaik itu 1 bulannya 1 juta. Saya cuma sanggup 1,5 juta. Jadi saya belajar 1,5 bulan. Alhamdulillah. Belajar bahasa Aramaik 1,5 bulan bisa baca. Kalau Yunani saya autodidak. Kalau Yunani itu autodidak. Kalau Ibrani ada gurunya. Kalau Aramaik ada gurunya. Kalau Yunani autodidak. Terima kasih. Nah, makasih teman-teman. Aduh. Pendeta disuruh baca 9 buah roh tidak tahu. Masa harus saya yang ngajarin? Pendeta aja kualitasnya begitu teman-teman. Itu pendeta loh kualitasnya. Disuruh 9 buah roh aja nggak bisa. Kalau saya masih hafal. Meskipun hati saya Islam, jiwa raga saya Islam, jiwa saya Islam, yang namanya penghafalan kan tidak hilang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, itulah buah roh yang 9 anak-anak. Kenapa harus oye? Karena dulu ngajarin sekolah anak sekolah minggu, jadi nggak bisa ini. Kalau kita ngajarin sekolah anak minggu kan harus kayak anak-anak. Oh ye, gitu. Kenapa? Dandar, nggak usah pakai oye. Ya, itu kan waktu kita ngajarin anak-anak sekolah minggu. Makanya hafal kita. Gayanya seperti itu. Teman-teman, sorry ya, akun ini nggak bisa naikin orang, ini hanya bisa live PK. Aku nanti mau ke akun yang lain. Kalau teman-teman mau ikut, nanti narasumbernya Uniripa ya. Uniripa ini, kalau saya boleh menilai, Uniripa ini salah satu apologet Muslim yang baik, yang terbaik, yang hebat lah dari kalangan perempuan. Ini saya aja kalau dibandingin dengan Uniripa, saya pasti kalah. Maksudnya kalah pengetahuannya. Kalau Uniripa ini dia rajin membaca, satu. Yang kedua, public speakingnya lebih bagus. Kalau saya kan public speakingnya kurang bagus. Kalau di kalangan perempuan itu ada Uniripa yang public speaking, keilmuannya bagus ya. Kalau di kalangan laki-lakinya ada Koh Dondi, ada Bang Juma. Kalau saya mah hanya anak bawang, saya mah hanya pelengkap dengan segala keterbatasan saya. Ya kan? Nanti saya akan live pakai akun ini. Jadi akun saya banyak, teman-teman di follow ya. Akunku yang ini nih. Karena akun kedua juga kena banned, pakai akun Kandayonat. Aku sama Uniripa nanti mau kolaborasi.
pakai akun yang ini. Apakah Islam atau Kristen yang memuliakan Yesus? Gimana menurut Pak Pendeta? Ya, oke. Dengan pertanyaan Bapak ini memang sangat luar biasa ya. Saya tanya dulu sama saudara ya. Kita lari dulu dari topik kita dulu ya. Loh, kok lari dari topik? Ya iya, dengar dulu lah. Makanya tadi kita bilang dulu, kan udah lari dari topik kita ini kan gitu. Cerita Ya, Bapak kan apakah menurut Pak Hia cocok nggak itu temanya? Apakah Islam atau Kristen yang memuliakan Yesus? Kan gitu. makanya itu saya bilang sama Pak Fandi, apakah pernah dikatakan Tuhan Yesus aku datang membawa agama? Ya enggak lah. Jadi kenapa Bapak Fandi mengatakan demikian? Iya, itu tema Pak. Saya sarankan tema kepada Pak Pendeta Hia. Apakah Islam Iya. atau Kristen yang memuliakan Yesus Kristus? Kan gitu. Iya, makanya saya bilang itu yang membuat itu menerima Yesus siapa? Apakah agama atau disebut dia harus agama ini yang menerima Yesus atau bagaimana? Enggak Pak, ini kan saran tema dua arah nih. Kalau di dalam Islam kan kami itu memuliakan Yesus. Iya. Kristen kan itu mengutuk Yesus, kan gitu. Makanya itu saya jelaskan kepada Fandi, ya kan. Kalau memang Anda percaya kepada Yesus, ya berarti Yesuslah kamu sembah, kan gitu. Yesus Enggak kayak kamu gitu, muliakan. Pak. Enggak Jadi kayak gitu, bagaimana? percaya belum tentu harus menyembah Pak. Jadi bagaimana Pak Fandi? Nah makanya itu mari kita diskusikan siapa yang memuliakan Yesus, Islam atau Kristen. Ya makanya itu saya bilang Pak Fandi, kalau memang Muslim memuliakan Yesus, ya udah jalankan, kan ya tinggal ada yang melarang kok. Kenapa? Kan Memuliakan dengan menyembah itu definisinya berbeda Pak Pendeta. Makanya belajar Pak Pendeta. Inilah kalau kurang iyalah, makanya itu saya bilang samamu, kalau memang itu keyakinanmu, silakan, tidak ada yang larang, kan keyakinan gitu. apa Pak? Kami meyakini, kami mempercayai Yesus Kristus anak Bunda Maria itu yang lahir sebagai Kristus, Mesias, orang yang diurapi. Dia adalah utusan Tuhan, nabinya Tuhan. Kami percaya sama Yesus. Jadi Dia apalagi yang kurangnya? bukan sebagai Tuhan, jangan dipaksa dia Jadi- sebagai Tuhan, nanti marah dia nanti. Itu. Aduh, itu kan menurut kamu. Menurut kita berbeda lah Pak Fandi. Tahu nggak apa arti memuliakan Pak Pendeta? Hah? Apa arti Bagaimana? memuliakan? Memuliakan itu artinya apa? Tahu nggak Pak Pendeta? Enggak, bagaimana itu caranya? Iya, cuman caranya memuliakan. Pak Pendeta ini makanya belajar Pak Pendeta. Hmm. Jadi kalau memuliakan itu definisinya Pak Iya. Pendeta itu kita menghormati beliau, Hmm. menjunjung tinggi beliau. Oke, itu menghormati beliau, menjunjung tinggi beliau. Itu namanya memuliakan Pak Pendeta. Paham? Udah paham? Iya. Baru? Kalau kita sudah memuliakan orang, itu kan menyembah dengan memuliakan itu definisinya berbeda Pak Pendeta. Menyembah itu melakukan peribadatan kepada Tuhan. Kalau memuliakan itu, Pak, memuliakan itu menghormati dia. Sama seperti orang yang datang kepada Yesus pada waktu Yesus masih kecil. Itu kan ada tuh yang datang menyembah dia, tapi dia sembah hormat, bukan sembah sebagai Tuhan. Gitu Pak Pendeta. Enggak, saya tanya lu sekarang sama kamu, apakah itu sudah kamu lakukan dengan apa yang kamu ucapkan? Kami menghormati Yesus sebagai utusan Tuhan seperti yang Yesus katakan pada Yohanes 17:3 Pak Pendeta. Iya, maksudku itu udah kamu lakukan dengan hal apa yang kamu katakan atau tidak? Iya Pak, kami lakukan. Kami Bagaimana caramu melakukan, dari mana? Apakah kita ini hanya teori saja atau praktek? Kami ini Pak Pendeta memuliakan Yesus. Kami itu selalu menyebut para nabi itu dengan alaihi salam. Itu gelar yang kami berikan untuk para nabi. Alaihi salam itu artinya semoga rahmat Allah terlimpah untuk mereka, untuk para nabi. Begitu Pak Pendeta. Iya, maksudku dari tujuan dengan apa yang kamu sembah atau muliakan itu wujudnya seperti apa dan bagaimana, kan gitu. Gimana? Apakah sesuai dengan teori atau
hanya teori saja atau prakteknya juga Bukan atau bagaimana? disembah, Pak Pendeta, bukan disembah. Yesus ini nggak untuk disembah dia. Jadi Yang disembah itu Tuhannya Yesus. Yang nggak kelihatan itu yang disembah. Kalau Yesusnya yang disembah itu hanya orang-orang gila, itu yang menyembah manusia, Pak Pendeta. ya gini, kamu percaya kepada yang kelihatan, sementara yang kelihatan kamu tidak percaya. Bagaimana caranya? Coba. Iya, kan Yesus yang ajarkan, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Tuh, Yesus yang ajarkan. Iya, sesuai dengan teori, dengan yang diprakteknya itu. Sementara kamu tidak percaya kepada Yesus, dengan dia Tuhan. Iya, dengar, dengan Tuhan Kalau sebagai Allah. Tuhan nggak mungkin, Pak. Kami nggak Tetapi percaya seorang nabi itu Tuhan. yang tidak kau kelihatan, masa percaya kamu? Yesus percaya sama yang tidak kelihatan. Itu ayatnya tadi, Yohanes 5:37, Pak Pendeta. Iya, yang saya bilang samamu, dengan Allah itu sendiri, dia tuh sudah menjadi manusia, tapi kamu tidak percaya. Nah, itu Tapi ajaran pagan, Pak. Ajaran pagan. ajaran pagan. Oh gitu ya. Ah. Itu apakah yang dilakukan Yesus dengan karyanya ini berarti hanya menganggap kamu itu dia hanya manusia gitu ya? Atau bagaimana? Dia hanya manusia biasa. Dia itu Ja- utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Kolose 1 nomor 15. Yesus itu ciptaan di situ, Pak Pendeta. Oke, ya saya tanya samamu, sebelum turun dia menjadi manusia, siapa yang kamu tuhankan? Siapa yang kamu sembah? Tuhannya Yesus lah yang tidak kelihatan itu. Itu Nabi Musa yang ajarkan juga, Pak Pendeta. Tapi kenapa kamu tidak percaya apa yang telah disampaikan setelah dia menjadi manusia? Nah, itu bukan lagi ajaran Yesus, itu ajaran Kristus palsu itu, Pak. Itu makanya saya bilang tadi, berarti kamu ini hanya membuat narasi-narasi yang kurang menyenangkan bagi semua umat manusia. Kenapa? Tidak ada Tuhan Yesus yang mengatakan dia adalah ini, aku bukan dari surga. Dia sudah mengatakan jelas dia turun menjadi manusia untuk menerangkan, ya, untuk menyelamatkan umat manusia itu menjadi, kita adalah lepas dari segala kuasa kedagingan yang tidak terbatas ini yang dikuasai oleh duniawi. Maka dia turun, dia menjadi manusia untuk menerangkan ini. Tapi Anda tidak percaya, dan juga kita tidak mau persoalkan bagi kalian. Itu kalianlah itu mengurusnya. Kalau Tuhan itu kalau turun ke dunia itu tidak mampu tanggung Tuhan itu, hancur dunia ini. Makanya dengar yang saya baca samamu ya. Dia di Filipi 2 dia berkata di situ ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah ya, itu tidak harus dipertahankan ya. Kenapa? Mungkin kalau dia dipertahankan kealahannya, ya itulah dia yang pertama yang ditergelamkan orang manusia pertama, yang hanya dia menyampaikan melalui firman, melalui utusan masa-masa itu Mesias kan. Tapi tidak percaya orang di dalam satu bangsa itu, di orang-orang terdahulu itu ditanya, kalau ada pun 10 orang yang mengikuti ajaran-ajaran Allah itu, kalau ada 10 orang, dia tidak akan ditergelamkan manusia pertama di Sodom Gomora itu. Tetapi karena tidak ada, maka dia ditergelamkan itu ya. Jadi setelah itu terjadi, maka dia nampaklah dirinya menjadi manusia untuk menerangkan ini yang lebih baik. Karena kalian tidak percaya sebelumnya, maka dia turun menjadi manusia. Nah, makanya di dalam kitab Roma ini, makanya dengar dulu di sini, jangan dulu terus apa ya. Dia berkata di situ, melainkan mengosongkan dirinya menjadi hamba dan menjadi manusia, ya, hingga mati di kayu salib, sampai merendahkan dirinya untuk disalibkan. Kenapa? Itu menunjukkan karya-karya dia yang dari surga itu. Seperti apa sih manusia ini? Karena tidak percaya sebelumnya. Dengan sekarang saya juga sudah hadir, sudah menampakkan diri saya melalui hambanya dan melalui manusianya. Mereka ini juga tidak pernah puas. Jadi dengan segala hormat harus ditegakkan keadilan di atas bumi ini, hingga maka dia mati di kayu salib. Tapi kau tidak percaya kepadanya, tidak dipaksa.
Ajarkanlah dirimu. Kan gitu. Oke, jadi gini Pak Pendeta. Makanya di dalam kitab Roma 1 nomor 22, mereka berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmat. Tetapi mereka itu telah menjadi bodoh. Siapa yang bodoh? Kenapa mereka menjadi bodoh? Ya, sebentar kita cari tahu siapa Pak Pendeta. Mereka itu menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini kata Roma 1 nomor 22, 23 dan 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta mereka, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan ciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Di dalam Roma ini Pak, coba kita lihat di dalam Roma 1 nomor 23. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana. Ini Elohim yang tidak kelihatan tadi ya, yang di Keluaran 33:20, yang kata Yesus Yohanes 5:37, ini Elohim ini nggak kelihatan. Tiba-tiba mereka gantikan dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang akan dihukum sama Elohim nanti. Hukuman Elohim atas kefasikan dan kelaliman atau kezaliman manusia. Jadi Pak Pendeta nanti dihukum sama Elohim ini karena menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia. Iya, begini, biar Itu, saya silakan. Iya, oke. Saya berikan samamu dulu yang secara simpel ini ya, secara simpel. Dengan zaman sekarang ini, kamu katakan berarti orang-orang bodoh atau orang-orang seperti apa sih orang pintar itu? Seperti apa sih orang bodoh itu? Apakah orang bodoh ini juga mau dia dibodoh-bodohi atau tidak? Apakah orang pintar ini mau juga dia dibodoh-bodohi atau tidak? Kenapa saya katakan demikian? Terdahulu, sudah dari dahulunya seperti itu, perang-perang hanya demi untuk mengabarkan firman Tuhan itu sendiri, sehingga tidak mau orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Kristus itu, itulah yang diterangkan oleh di dalam isi Alkitab itu. Ya, bagi orang percaya, maka dia itu adalah lebih baik. Jadi bagi yang tidak percaya, ya silakan semau apa, ya, karena kamu tidak percaya, karena kamu memang menolak Kristus. Jadi sehingga dengar dulu jawabanmu harus tahu ya. Dengan itu dulu harus kita memahaminya. Orang sudah mati-matian, lalu kita bawa dengan sekarang ini banyak yang mengatakan ajaran Kristus itu orang-orang bodoh, begitu, begini. Kalau kita secara simpel aja ya, begitu banyak orang mengatakan itu tidak bagus ajaran Kristus itu. Lalu di mata dunia, baik dari orang-orang dari mana saja sudah mengakui bahwasanya ajaran Kristus itu adalah sudah jelas di mata dunia. Lalu bagaimana kamu kelompok-kelompok orang yang mengatakan itu tidak baik, ajaran bodoh? Mana yang kamu pilih sekarang? Apakah yang diterangkan oleh dunia menyaksikan karya kerjaan surga itu? Apakah yang kamu kelompok-kelompok itu aja yang anti Kristus akan percaya? Oke, saya tanggapin boleh Pak Pendeta? Boleh, itu sesimpel itu aja. Saya katakan demikian, orang-orang Kristen ini ketika menyembah Kristus palsu ini mereka bodoh, karena di dalam 1 Korintus 4:10 ini dijelaskan juga, katanya kami bodoh oleh karena Kristus. Mereka ini jadi bodoh gara-gara Kristus. Ya itu karena mereka tidak mengikuti apa ajaran Kristus. Enggak kayak gitu Pak, mengikuti Kristus palsu itu jadi sudah jelas. 1 Korintus 4:10. Kami di sini siapa ini maksudnya Pak Pendeta? Kami di sini Islam atau Kristen? Ya kami itu kan orang-orang yang orang-orang menyampaikan tentang firman lah. Nah itu makanya dikatakan kami itu kan tadi pertanyaannya Kristen atau Muslim yang kami di sini. Siapa nih kami di sini? Kalau Kristen berarti Kristen yang bodoh karena Kristus. Makanya itu tadi saya bilang sama Fandi. Belum selesai Pak Pendeta. Terus yang kedua, iya. Tadi berbicara banyak orang seluruh dunia. Saya paham maksud yang disampaikan Pak Pendeta ini adalah mayoritas Kristen di muka bumi ini, mayoritas umat pemeluk agama Kristen terbanyak di muka bumi ini. Kenapa Kristen terbanyak di muka bumi ini?
Iya, kenapa itu coba? Kristen ini bacanya ada ayatnya Pak. Matius 24 nomor 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, kata Yesus. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang tersesat banyak ini adalah orang-orang Kristen sendiri. Iya. Oke. Saya bertanya sama. Dia menyesatkan banyak orang. Penyesat itu menyesatkan banyak orang. Buktinya sekarang terbanyak adalah umat Kristen. Cocoklah dikatakan Yesus, nubatan Yesus nih. Mereka akan menyesatkan banyak orang. 2,0 miliar manusia di dunia ini sekarang memeluk agama Kristen. Makanya Yesus bilang mereka menyesatkan banyak orang. Iya, oke. Saya tanya samamu karena itu kamu bilang banyak penyesatan. Tentunya kalau memang itu salah, kenapa yang benar itu kenapa tidak menonjolkan dirinya bahwasanya dia yang lebih benar daripada ajaran Kristus, kan gitu? Apa yang mau ditonjolkan, Pak? Ya di luar Kristen inilah, karena dia mengatakan itu ajaran orang-orang Kristen itu tersesat. Lalu yang mana yang lebih baik yang tidak tersesat? Coba dibuka, Pak. Betul, yang ku maksud samamu, orang-orang yang tidak tersesat itu, yang memuka agamanya, yang mana? Kenapa tidak menonjolkan diri bahwasanya dia lebih baik? Gitu maksudnya. Yang memuliakan Yesus itulah orang-orang yang benar agamanya. Iya, yang mana dia? Kenapa tidak menonjolkan diri bahwa dia lebih baik daripada yang ajaran Yesus? Apanya yang mau ditonjolkan, Pak? Ya, yang pengikut dia lah, ajaran-ajaran pengikut dia lah. Yang mana? Betul, kami memuliakan, Pak. Kami memuliakan. Jadi mana buktinya? Mana buktinya? Ini. Di dalam surah Mana buktinya? Sabar Pak Pendeta. Di dalam surah Ali Imran ayat 45 Pak Pendeta, Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami muliakan dia. Iya, di mana buktinya untuk menampakkan bahwasanya itu yang lebih baik, gitu maksudnya. Kalau itu yang lebih baik, saya ikut samamu sekarang nih. Kalau memang itu termuliakan yang ajaran, saya ikut. Ya ikutlah itu ajaran. Kalau hanya teori saja, Fandi, percuma lah kan gitu. Harus sesuai fakta lah. Gitu. Iya, kalau sesuai fakta, Pak, Yesus itu kan hanya diutus untuk Bani Israel, Matius 15 nomor 24, kan gitu. Aku tungguin dalilnya Pak Pendeta, biar Pak Pendeta baca. Jadi Yesus ini hanya diutus untuk domba yang sesat, bukan untuk orang-orang Indonesia. Ini Yesus bukan. Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong ya. Yesus hanya diutus untuk Israel. Sekarang kenapa ada Bani Indonesia, Bani Burundi, Bani Amerika, Bani Inggris, dan Bani yang lain? Kenapa ada mereka? Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Coba kita tengok ajaran Nabi Muhammad. Iya, maksudmu berarti hanya khusus Bani Israel gitu ya? Iya, Yesus yang ngomong, bukan aku yang ngomong kok. Iya, justru itu orang khusus Bani Israel, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagi yang percaya di luar orang Israel, coba nanya ayat Anda ini. Bagi yang percaya kepada Yesus, silakan. Saudara ini yang tidak kalau mau membangun narasi yang kurang tepat. Kalau mau yang diutus narasi yang Nih, kalau mau diutus untuk seluruh alam, ini dia nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Ini yang harus diikuti, Pak. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan? Bagaimana? Apa yang dilakukan? Apa? Teorinya apa yang terjadi? Seperti apa di lapangan yang telah engkau sampaikan? Apakah sesuai atau tidak? Kan gitunya sekarang. Maksudnya apa? Bukti bagaimana cara pengajarannya, apakah sudah banyak menganutnya atau tidak, kan di situnya kita harus ambil poin. Di dunia ini kan nomor 2 itu agama Islam, Pak, yang terbanyak. Ya udah, jadi apa lagi? Kalau nomor 1 itu agama Kristen, karena banyak disesatkan tadi sama Yesus. Ini aku ya, kenapa diikuti kalau itu sesat, kan gitunya? Karena kebenaran makanya diikuti. Makanya kami ajarkan sama teman-teman Kristen, Pastor Romo Pendeta. Gini lah. Jangan lari, Pak. Jangan lari, sabar. Iya, enggak, soalnya kamu di sini
di sini di sini Longor pakai congor. Gimana ceritanya? Dompala Cordoba. Mana Ustadz Alif tadi ya? Kayaknya pergi tadi beliau. Coba saya share dulu. Warah. Apa sih? Nggak paham saya maksudnya orang tua itu. Pendeta. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Dompala, betul dompala. Kencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Yuk. Kabur sendiri dia. Ditunjukkan kebenaran, panas, kabur. Parah. Hancur perpuluhan, hancur. Anakku sayang, Tuhanku sendiri. Betul. Di dunia ini itu mayoritas itu yang paling banyak itu adalah Kristen. Setuju saya. Terpenuhilah apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Apa nubuatan Yesus Kristus? Apa nubuatannya? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 5. Itu nubuatan Yesus. Kenapa mereka tersesat? Ya karena Kristus palsu. Itu dasarnya teman-teman, Matius 24 nomor 4 dan 5. Mereka bangga bahwa karena mereka itu banyak, mayoritas. Betul, bangga, mayoritas. Tapi karena mereka mayoritas itu, itulah yang menyebabkan mereka itu banyak yang disesatkan. Akhirnya menyembah Kristus palsu. Sangat mudah dipahami teman-teman. Sambil tap-tap layar biar komalnya kuat. Begini teman-teman. Begitu. Ya pasti takut hilang perpuluhan. Udah, mana dia? Udah tutup komalnya ya? Pak Pendeta Hia tadi masih live dia? Parah. Kalau kualitas pendeta kayak gitu, banyak yang pergi jemaat. Pasti itu. Pasti banyak yang pergi. Enggak, wajar itu banyak karena mereka itu banyak yang disesatkan. Itu buktinya 2,5 miliar itu tersesat semua. Yesus yang ngomong. Matius 24 nomor 4 sampai 5. Akan ada Mesias palsu datang dengan memakai namaku. Namanya Yesus dipakai. Gelarnya apa? Mesias, Kristus. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Itu buktinya. 2,0 miliar orang itu tersesatkan oleh Kristus palsu itu. Simpel. Apalagi coba? Apa yang dicari? Kualitas pendeta gitu nggak perlu. Dia nggak ada pengalaman teologi, saya tengok. Dia tidak belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Pendeta itu kan kalau misalkan dia pelajari teologi S1, S2, S3 itu narasinya tidak kayak gitu. Apalagi Pak Pendeta Kalingga Putra kan. Pak Pendeta Kalingga Putra itu S2 teologi. Beliau itu tahu mana yang pandangan teologis dan mana pandangan dogmatis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di absen-absen juga ya. Sambil tap-tap layar. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang pengen naik, kirim aja permintaan. Kita dialog santai. Sablon. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali bah. Pendetanya dibabat habis sama Fandi. Saya cari-cari pendeta tadi nggak dapat. Ketemu dia ya, aku gas lah. Ngapain ku simpan-simpan? Mereka menggantikan kemuliaan Elohim, coba.
menggantikan kemuliaan Tuhan dengan gambaran yang mirip manusia. Ngeri loh itu kitab Roma itu. Itulah yang dikatakan Masaha. Dari semua tulisan Paulus hanya kitab Roma yang dia suka katanya. Itu kata Masaha. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan dengan gambaran yang mirip manusia. Coba. Pukulan keras itu untuk mereka. Susah ditangkis tuh. Kalau uppercut kanan itu susah ditangkis. Begitu teman-teman. Kalau ada teman-teman Kristen silakan kirim permintaan saja. Ayo teman-teman Aliteng silakan. Assalamualaikum Bang Pandi, Kang Dito. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Ini Mana Yosua? nggak mau naik oten kayaknya nih Bang Pandi. Kalau temanya nih Bang Pandi. Mana Bang Yosua yang habis disadatkan Nih. kembali? Ini Bang Joshua. Ya bang, Mana dia? ini bang di samping. Mana sudah ganti nama? Alhamdulillah lagi proses bang. Udah dikasih nama sama Bang Zuma? Namanya aku sendiri yang membuat, Muhammad Rizky. Oh mantap. Masya Allah. Ini lagi di mana? Lagi di kosan? Iya lagi di Lagi di kosan. Ya open cam lah. Tapi jangan merokok ya kalau open cam ya. Iya ya, pakai baju lagi. Ya pakai baju dulu kau open cam, jangan Kenapa merokok. takut Fandi? Kan aku pakai anti rungkat. Enggak apa-apa. Enggak enak dilihat teman-teman. Oh, aku aja pakai tank top. Ayo di tap-tap juga teman-teman ya. Muhammad Rizky nama baru beliau. Awalnya kan Yosua. Joshua. Semalam Bang Faruk ke sini. Oh gitu. Joshua itu kan namanya bukan ya, nama nabi ya itu Joshua. Kang Dito. Joshua Hamasia itu ya Joshua. Oh gitu. Joshua. Nama Kok dipanggil Joshua ya? Padahal Yesua Hamasia loh namanya. Kalau Yesus itu Iya. kan. Joshua Yesua itu Hamasia. nama kecil Yosua. Itu Coba nama tunjukkan. itu bahasa apa? Ya. Aramaik. Bukan. Coba gini, tunjukkan kalau di huruf Ibrani itu ada huruf J. Enggak ada. Nggak ada kan? Enggak ada. Yesus enggak ada. Itu kan Yunani Joshua itu. Dari Eropa tuh. Terharu ya. Lalu kalau nggak ada, diambil dari huruf apa? Yesus itu diambil dari mana? Yesus. Dengan kamu salah ya. Iya. Nangis, terharu nangis pagi. aku nggak tahu, langsung pilih aja. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah muncul itu cahaya-cahaya Jumat. Islamnya kelihatan di wajahnya itu. itu namanya banyak yang nangis bikinnya terharu. Masya Allah. Cakep lah, nggak kayak kemarin. Teman-teman ini salah satu yang disahadatkan lagi oleh Bang Zuma ya. Beliau pengen masuk Islam secara kafah, Masya Allah. Awalnya namanya Yosua, tapi karena namanya, kenapa namanya itu? Kenapa? Sih, Kenapa nggak suka? Nggak suka, bertentangan sama aku. Nggak suka, nggak cocok ya? Nggak cocok. Sial terus. Kata dia sial terus, itu pakai nama Yosua katanya. Aduh, lucu kali. Itu nama dari Alkitab katanya. Iya betul, Yosua. Nama katanya itu nama pengganti Musa katanya.
Kan dulu dalam Alkitab ceritanya kan Nabi Musa membawa membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Kan gagal tuh Nabi Musa. Nah, jadi adalah namanya Joshua ini yang menggantikan tugas Nabi Musa. Itulah dibikin namaku jadi Joshua. Joshua itu kan Nabi Isa, Yesus Kristus kan gitu tadi. Bukan. Oh, Yesus bukan itu Kristus. juga. Bahasa Ibrani itu. Yang ku dengar gitu bang. Itu Eropa. Bukan namanya itu Musa kan kita. Nggak tahu loh yang ku dengar. Orang Yahudi menyebut Yesus itu adalah Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Ya, Yeshua dengan Yeshuanya di Ibrani. Pakai J bang, pakai J. Hah? Pakai J. Makanya huruf J kapan ditemukannya? Kurang tahu sih Huruf bang. J itu kapan? Huruf J itu ditemukannya abad 16. Gitu ya bang. Iya, abad pertama nggak ada huruf J. Sukron, Mak Cila. Jadi iri aku bang, kamu terlahir kembali, Masya Allah. Tuh banyak yang iri loh, Rizky. Insya Allah siap kalau udah kayak gitu tuh, kalau takdir Allah meninggal besok, wah sudah langsung itu tidur di kubur, nanti waktu yaumul hisab tanpa hisab langsung ke surganya Allah. Masya Allah. Amin Allah, amin. Ya, itu tergantung dari qadarullah ya. Yang penting semangat cari pahala terus, istighfar banyak-banyak. Ya bang, siap bang. Istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar itu artinya aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Itu. Ya meskipun sudah tanpa dosa, perbanyak istighfar. Jaga terus dosa yang tidak ada sama sekali itu. Ya, bang. Ya. Kalau perlu ya Allah, berikanlah kemuliaan, umur, berkah, rezeki, pasangan, jodoh, keturunan, kan gitu. Itu manusiawi, tidak apa-apa. Jadi menghadapi dunia yang sementara ini, biar nggak orang manusia itu ubud dunia salah, ubud akhirat tok salah juga. Jadi harus balance. Tapi para ahli-ahli makrifat yang ilmunya sudah levelnya ulama, jadi fokus di akhirat, dunia itu ikut. Gitu ya bang. Iya, jadi fokus ibadah. Nanti rezeki itu ya contoh nih, ayam itu kan nggak punya tangan, ya kan? Dari kecil dia netas telur sampai dia kemudian dewasa, dijaga oleh Allah, gitu. Dan rezeki setiap makhluk itu sudah ada kadarnya, sudah disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Big Brother. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Istiqomah teruslah. Buat teman-teman yang mau bersedekah untuk mualaf kita yang baru, ya silakan, insya Allah itu akan kembali lagi kepada kita. Amin bang, amin. Waalaikumsalam, Cak Bambang CS. Ya, yang mau di follow aja ini Abang Abian. Kamu masih belum punya akun TikTok sendiri? Rizky? Udah bang, Udah beli HP deh bang. baru beli HP. Masya Allah. Gue bilang jangan naik ke komol-komol hotel, gue bilang ada ilmu di situ, gue bilang. Maksudnya kalau kau naik komal muslim, di komal muslim itu ilmu di situ kita bisa belajar. Kalau di komal hotel cari menang aja, jadi nggak ada solusi, gue bilang. Ya nonton, tapi cuma ngintip aja, ngintip dengar. Kalau naik belum berani. Situ gue bilang kau beli HP, terus ikuti debat-debat lintas agama di komal-komal muslim. Jadi di situ kita bisa menimba ilmu kan. Kalau di komal-komal pengujat ya dia cari koin aja.
Nggak pernah nonton bang. Pernah lewat, scroll aja. Nggak ada gunanya juga ditonton. Assalamualaikum. Ya, akhi, my big brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, akhi? Alhamdulillah, I'm good. And you? Are you? You know, I'm even better now, alhamdulillah. I've just heard that our brother Abak, he's a mu'allaf. So, mashallah, welcome to Islam, my dear brother. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you istiqamah on the deen. Yep. Ya, let me translate. Akhir Rizky dapat ucapan selamat dari saudara kita di UK, namanya my big brother. Katanya selamat sudah memeluk agama Islam secara kafah. Insya Allah Allah selalu memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih bang. Terima kasih. Yeah, terima kasih likewise, brother. You know, but terima kasih, main terima kasih to Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bang. Allah subhanahu wa ta'ala blessed us all and with Islam. Ya, jangan terima kasih sama big brother, tapi terima kasihnya sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Rizky. Ya. Apa Rizky mau ikut big brother ke UK? Ya, nggak ada skill bang. Di London loh. Skill nggak ada, skill pun ada satu, cuman bawa mobil besar. Nah, bisa itu. Coba request. Bisa bahasa Inggris? Enggak. Enggak. Ke sekolah pun dulu bukannya belajar bang, tidur. Nah itu. Nyesel nggak tuh? Nyesel bang. Masya Allah. Ya, sama setiap selesai sholat didoakan orang tuanya supaya diberikan ampunan oleh Allah dan mendapatkan hidayah juga dari Allah gitu ya dia. Jangan bermusuhan sama ayah ibu meskipun sekarang tidak seagama, tapi ditunjukkan sebagai umat muslim. Untuk orang tua yang non muslim pun kita harus menunjukkan akhlak sebagai seorang muslim. Contoh itu tertera di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Maryam ayat 41. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut ayahnya kan di kisahnya itu pembuat berhala. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Dia mengatakan, wahai ayahku, bukan wahai Oten, bukan. Masya Allah. Bukan dia bilang wahai orang kafir, bukan. Jadi Masya Allah, di Al-Quran dipelajari, dibaca, membaca. Bisa membaca Quran atau masih belajar? Masih tak belajar. Tak belajar. Ya, kalau mendengarkan Al-Quran yang dilantunkan oleh Bang Aba misalnya, Masya Allah, oh enak sekali, aku pingin bisa dong. Nah itu ada effort tuh, ada keinginan untuk bisa membaca. Kemudian memahami maknanya. Makna itu bukan hanya terjemahan. Makna bisa dari terjemahan, bisa jadi tafsir. Tapi karena ada para alim ulama tafsir, itu memberikan jalan untuk kita hanya membaca tafsiran menurut ulama tafsir itu kita mendapatkan poinnya. Gitu, Masya Allah. Ya, pokoknya sehat selalu. Ya, buat teman-teman yang masih mau berbagi dengan saudara mu'alaf kita melalui akun Pak Aba ya. Silakan sambil menunggu Oten. So, my big brother. Coba Kang Dito, apa yang dia dipakai sama big brother? Assalamualaikum big brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kang Dito coba ditanyakan Di translate dulu, kami nggak ngerti bahasa Inggris. apa yang digunakan ini King James version atau apa? Kalau di UK, Okay. King James ya. Ya. Beliau mengerti itu. So, akhi, my big brother. What do you think People about Christianity translation? in London, in UK, what them use Bible, King James version or another Bible? They use all sorts of Bibles, and King James Version is one of them.
And just to let you know, they're also thinking about bringing a new version of the Bible. It's called the Pink Bible. Why? Because some of these LGBT, they're saying, why is God the Father? Why not God the Mother? So they're going to bring up a Pink Bible now. Masya Allah. Oke, Ini translate. Udah ngerti ya? Jadi di Inggris, di London, ya mereka juga pakai King James, ada juga yang New Version, kemudian ada yang Pink Bible. Pink Bible itu LGBT. LGBT Bible kan tidak mungkin. Iya, karena bagi mereka meyakini bahwa Tuhan itu laki-laki, nggak ada ibu Tuhan, gitu. What do you think, Big Brother? What do you think about translation from Bible in the Indonesian Bible? What do you think? The biggest problem is they're translating the word God. Problem? into What? Allah. Yeah, that's the biggest problem. And like I said to you, why? Because the missionaries of Christians, they're working hard on our brothers and sisters, especially in Indonesia, to bring them towards the khurafat, which is, the testaments here, the Bible and everything. But alhamdulillah, look at this brother now. He's sitting content. His ruh is mutma'in, in a state of contentment, alhamdulillah. Why? Because he accepted something which is inside his fitrah. He's come back to his fitrah now, his asl now, inshallah. Ya, Masya Allah, bedanya dengan Muslim, ya, ini melihat saudara kita, Rizal, ini sebagaimana orang mukmin bercahaya. Jadi, Masya Allah, memang kembali ke fitrah itu dapat kita lihat energinya, auranya. Ini orang-orang yang berserah diri seperti ini, gitu, masih. Masya Allah. Jadi dengan itu sholat Jumat pertama gitu dengan itu. Tadilah Jumat pertama. Banyak yang terharu. Masya Allah. Excuse me, big brother. Look at this. For example, this is John 13 verse 13. Betul itu Kang Dito yang saya bilang 13. Ya, chapter 14, verse chapter 13 verse 13. You call me teacher, yeah, and God. This is God in King James version, not God but Lord. Correct? Yes. Brother? Yes. 100%. Yes. What the hell? What the hell? This is the problem, because all of this, they try to make the Christian and turn them into a gila. That's the problem. Because there's no other Ketawa Rizky. Kata gila. Kenapa kau ketawa, Dek? Oten gila disebutnya. Jadi mau dibuat gila kita katanya sama terjemahan nilai itu, teman-teman. What the hell, what the fuck. Ya, tapi bisa dibuka lagi, Fandi. Sekaligus kita sharing knowledge ya. Oke. John 13 verse 13. Ya, look at in 12 verse 12. Oke. Coba di belah layar kan di bawah ada King James version tuh. Oke, Bahasa mana? Inggrisnya bagus. Coba balik dulu, home, ke home, Oke. balik ke home, balik lagi. Mana? Nah, paling atas belah layar, Mana belah layar? belah. Mana tuh? Belah layar, paling bawahnya. Bawah lagi, nggak ada. Nggak ada. Ini ada harusnya. Ini sabda. Iya sama, coba cek. Lagi. Mana? Home. Mana Om? Nggak ada. Kidung, marka. Bawah lagi nggak ada. Nggak ada. Ada warna-warna itu. Bawahnya warna-warna apa? LGBT. Coba. Bawahnya. Nggak ada. Nggak ada bawahnya. Susah kan? Sudah. Ada harusnya. Beda. Ini pas Itu buka. jelas jejak bawah. Ada titik 3 itu. Tadi. Ini. Ibrani. Versi lain. King James. King James version. This is King James version. Oh, harus diunduh. Nggak apa-apa, sebentarnya aja itu. King James version. Oke, udah.
Mana tadi? Oke. Yohanes 13:13. Mana King James-nya? Sabar. Masih ya? Kayak mana ya caranya? Oh ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. King James Version. Ada. Nah ini. KJV, oke. Oke, ya. 13. Mas bahasa Indonesia. Hah? Gak canggih hostnya. Oke, nggak apa-apa, baca aja yang bahasa Indonesia. Sabar dulu. Aku- Wait a second. Ini. You call me Master and Lord. Tuh. Oke, 12-nya Yes. no, ye, 12-nya tuh. Oke. So after he had, ye, what I have done to you. Coba diklik dulu tuh. Kan ada tadi Hah? ininya. Itu larinya ke Lukas 22 nomor 27. Luke 22 verse 27. Lukas 2 22 22. 27. Yes. Apa itu? Servant. A servant. Yeah, but I am among you as he that serveth. Bukan waiter ya, tapi pelayan Tuhan. So maybe my yes, brother, servant, you yeah. can explain about the verse. Okay. Big brother, please. Yes, okay. So what the nutshell of all of this is that Jesus was actually, obviously we know anyway, he was a human being. So he's saying, in other words, he's been sent by the Creator. So he's here to serve as a prophet from him. Yeah. So if you look at the language within this, even if the English one as well, the doctrine that comes from that, the basis for, which is, if you go to the so-called original manuscript as well, you would find the same things with the different contradictions between them. So nowhere does he say that he's Tuhan. He doesn't mention that. Ya, justru penjelasannya Big Brother, ya memang Jesus itu prophet, pelayan Tuhan. Messenger. Ya, coba balikin ke bahasa Indonesia. Kita kasih lihat diterjemahkan di Indonesia jadi apa. Servant ya. Lukas 22 nomor 7. 27. Kok masih tetap? Balikin dulu kayak tadi. Setting. KJV. Nih. Okay. Akhi, my big brother. Yes, okay. We have a word in Indonesia. There is any word pelayan. Translation servant in Indonesia is a pelayan. Pelayan, it mean a waiter. So I'm glad it's how this dealer, it's banker, the same sense of banker and Allahu Akbar. Pelayan, bukan melayani. This any word about the food and waiter. So Luke chapter 22nd verse 27. In Indonesian translation, it's very, very konyol. Jesus like a waiter in coffee bar. Coffee break. Yeah. Makanya kenapa kita itu yang sebenarnya Islam itulah yang lebih memuliakan Yesus daripada teman-teman Kristen sendiri, teman-teman. Iya. Jadi kalau Anda bule, ya, kalau Anda bule di Indonesia,
Dia mu'alaf baca Bible di Indonesia, ngamuk dibilang masa Yesusku pelayan. Aduh. My big brother dapat ilmu dari kita. Di King James itu savage, di Indonesia jadi pelayan. Dia ketawa itu teman-teman, masya Allah. That's the reason Oten become gila. Oten Indonesia bangke gila. Ya karena begini, pemahaman orang Islam di luar negeri, Jesus and Prophet Isa alaihissalam is not different. It's same things. Gitu, sama. Ya karena mereka dari kecil bahasa Inggris, itu Jesus itu ya Isa al-Masih di Al-Quran. Al-Quran dalam Bible King James Version itu mereka yakin itu. Iya, begitu tahu Jesus Christ, servant of Allah, diterjemahkan jadi pelayan, bayangin coba. Jadi beliau tadi itu menerangkan, servant itu ya memang Jesus itu is a man, is a humanity, manusia, utusan Tuhan. Begitu diterjemahkan bahasa Indonesia jadi pelayan, kaget juga dia, dan bangke. Tapi kita nggak lagi ngerjain Big Brother ya. Justru memang kita memperlihatkan bagaimana sangat liar terjemahan yang diterjemahkan oleh Bani Salemba ini. Aduh. Ada lagi Fandi tadi sama ante-antenya Edis, namanya Satria. Ya aku sama dia aja sih tadi. Setiap pertanyaan dia tentang Islam, tuduhan-tuduhan dia yang nggak hafal, nggak tahu dalil, saya terangkan sebegitu gampang kok, gitu kan. Begitu saya tanya, perintah di dalam Bible pergi ke gereja hari Minggu di mana? Nah itu dia mencari itu, ketemulah katanya, mungkin dapat WA-an sama Edis kan. Itu di Ibrani pasal 10 nomor 25 tentang ibadah bersama, perkumpulan. Nah, kan kalau sama Kang Dito kan gini poinnya, kalau orang Kristen bawa satu dalil, baca 2 ayat sebelumnya atau 2 ayat sesudahnya. Itu poinnya. Nah, ternyata di nomor 22-nya itu ada link lagi. Ngelinknya adalah ke Yehezkiel pasal 36 nomor 25. Coba kamu tampilin tuh. Yehezkiel pasal 36 nomor 25. Kaget dia. Kaget kemudian bilang, "Wah, bukan begitu tafsirannya, bukan begitu maknanya." Jelas-jelas di situ ada tulisan berhala. Pandi? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ini kalau terjemahan Bible Sabda nggak ada. Yeskel 36 nomor 5 kan? 36 nomor 25. Oh, 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Pakai. Saya ini itu kan ada banyak terjemahan ya kan? Ada terjemahan Allah itu diganti berhala itu diganti Allah tuh. Ada beberapa yang saya pernah dapatkan. Nah ini kalau terjemahan yang benar ini berhala-berhalamu ya kan? Yeskel 36 nomor 25. Apa perikop? Biasanya mereka bawa perikop nih. Pembaharuan Katanya air yang mancur itu katanya baptisan. Di mana nambahin aja? Mana ada baptis di perjanjian lama? Mungkin yang mereka maksudnya mentahirkan, mensucikan diri. Kalau di dalam keyahudian kan itu nggak ada ini baptis ini. Nggak ada.
Kalau di perjanjian lama, kalau di Yahudi dulu itu bukan kayak gitu. Ya mirip-mirip Islam lah, membersihkan diri, mensucikan diri sebelum melakukan ibadah. Sebenarnya itu sih kalau berbicara mensucikan diri itu. Tapi tiba-tiba karena kitabnya dari Yunani, mitologi Yunani, adopsinya pagan, ya udah kayak gitu. Yang harusnya membersihkan diri sebelum ibadah jadi baptiso. Ternyata buat bersihin berhala-berhalanya. Gimana tuh coba? Makanya Big Brother tadi bilang gila. Begitu tahu diterjemahkan jadi pelayan, kaget juga dia. Wah, ini oten bangke. Allah Akbar. Tadi tempatnya Ustaz Arif itu ada Junaidi, ada Suki, ada si Tomin, tokoh mentari. Coba di-share aja, kita lanjut diskusi santai di sini. Iya, gimana nggak koplak coba? Udah tahu di bahasa Inggrisnya Sherfit, dia terjemahin pelayan, agak gila. Tapi kalau yang sebelumnya kita baca full ya, coba ya. 2237 bahasa Inggrisnya nih aku fullin. Bahasa Inggris King James Version, King James. Ini akunku, aku nggak bisa ini loh, nggak bisa pencam loh. Padahal udah 3000-an. Kenapa Vannya? Biasanya itu seminggu baru bisa. Tunggu dulu, saya lagi cari di kitab Yakobus itu, Kang Dito. Kata Yakobus itu ada orang-orang sujud di rumah ibadah. Itu di mana ya itu datanya? Saya lupa. Itu Bang Zomo pernah bawakan tuh. Ibrani 10 nomor 25. Bukan. Yakobus. King James. Oke, aku bacain ya. For whether is greater, he that sitteth at meat or the that serveth? Is not he that sitteth at meat, but I am among you as he that serveth. Bahasa Indonesianya, sebab siapakah yang lebih besar? Greater itu diartikan besar. Yang duduk makan atau yang melayani. Nih, bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Harusnya servant itu kan yang melayani. Itu. Indonesia pakai kodek Salembatikus jadinya gitu. Allah. Ya, yang mau menghujat yuk, silakan yuk. Kristen-Kristen yang mau menghujat, aku pengen menghujat ini. Jengkel aku sekarang ini. Kenapa memangnya? Enggak, daripada mereka apa ya? Daripada nggak ada lawan, sini naik yang Kristen, kita menghujat yuk. Ada Pak Ridon, ada Pak Saridon. Lagi live ya. Juga. Aku undang Pak Saridon. Diajak dialog dengan baik kan nggak bisa teman-teman ahli tank ini. Ya udah, menghujat yuk. Ahli tank. ahli tank. Bro Resrom, kenapa dia? Sakit dia kayaknya. Belum share.
Sakit kayaknya dia. Oh gitu. Restroom. Nih ada Bunda Mila tuh di bawah. Aku naikkan ya. Nah ini kalau pakai bahasa Inggris ini boleh nih. Ayo di tap-tap teman-teman ya. Sambil tap-tap layar teman-teman. Mana Bunda Rahma ini ya? Biasanya ada Bunda Rahma. Oh di Bang Zuma kalau nggak salah ya. Itu teman-teman. Gini loh teman-teman. Itu ada sering itu ya, Kang Dito ya. kalau Bang Zuma, kalau Bunda Rahma itu ngomong, kawan-kawan tuh biasanya usil kali itu dibawa. Jangan kayak gitulah kalian. Gak boleh typing gitu, misalkan diam Bunda Rahma, jangan kayak gitu. Banyak tuh. Oh, tapi belum tahu, teman-teman ini belum tahu kalau lagi Bunda Rahma on fire. Boys, ngeri itu. Semua kerusakan dibuka sama dia. Ada Bangkian Santan As Penghujat. Ah, mana tuh? Aku mau bikin teh dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah teman-teman Ariteng, ayo. Akun yang 02 itu kena terus peringatan. Tapi nggak kena ini, kena ban. Kalau saya live kan itu kena peringatan terus. Ayo kalau ada teman-teman Kristen yuk bincang-bincang santai aja kita. Atau tidak, kalau tidak kawan-kawan Muslim lah, kalau mau naik silakan. Ngomong sama Kang Dito tuh. Bentar, aku lagi mau bikin teh. Akunku ini sudah banyak nih yang aktif. Alhamdulillah. Minta di follow dulu dah. Mana sih tehnya? Kemarin banyak teh kok bilang. Nah ini dia. Teman-teman bantu follow ya akun ini ya. Fandi Ahmad 007. Tuh. Bantu di follow. Ini sebenarnya pakai logo pusat nih. Sebenarnya nggak boleh nih. Karena ini kan logo pusat. Tapi nanti kita ganti foto profilnya. Bantu follow ya teman-teman ya. Ini Ahmad 07. Dosen Oten nih. Ini akun dosen Oten. Yang belum follow silahkan di follow. Jadi kita naikkan akun lain. Banyak akun lain. Ini juga kalau live ini ngeri nih. Fandi Ahmad 07 nih. Nah kalau notennya ganas semua. Karena kan akun baru kan. Ayo kalau ada teman-teman Aliteng, kita ganti lagi ya, cari akun lain lagi. Yang penting sudah dilihat. Nah ini juga. Waalaikumsalam. Lagi buat kopi Kang Dito. Buat teh. Ini 02.
0304 banyak sih akun, tapi karena tumbang semua. Di follow ya teman-teman yang belum follow ya. Silakan ya kalau ada teman-teman Aliteng. Teman-teman Aliteng. Bani-bani acu. Bani acu, bani acu. Ini 03 kayaknya sudah aktif juga nih. Coba kita naikkan juga ya. Banyak kali akun loh. Karena kan dulu kita kena terus tuh, kena ban terus. Rizky siapa? Rizky Aldiansyah. Siapa tuh? Waalaikumsalam. Nih, ini Fandi Ahmad 03. Yang belum silakan. Yang malap tadi bang, yang mana? Ini di Ababian, ini akun Ababian. Ya, yang malah tadi bang, itu punya bang. Oh, akun dia, oke siap. Ya, ya. Mana tuh akun? Kok nggak kelihatan? Nggak bisa naik ya? Oh, ini akun dak. Udah minta ini ya, udah minta bergabung. Udah multi dah. Ada Fandi Ahmad 04 tuh udah diundang itu, belum naik dia. Akunku sampai 7. Kurang, saya aja 15. Ini juga Fandi Ahmad 04. Yang belum silakan di follow. Kalau belum, kalau udah ya udahlah. Banyak, ada Fandi Ahmad 06. Kayaknya belum nih, karena akun ini akun baru. Dosen hotel sudah. Nih, Fandi Ahmad 06. Yang belum di follow. Banyak akun, banyak coy. Untuk jaga-jaga kan. Jadi kalau ada yang tumbang bisa live lagi. Gitu teman-teman. Yang belum follow silakan, kalau mau follow silakan teman-teman Aliteng. Kalau ada teman-teman Kristen silakan kirim permintaan. Resteng. Lama kali kau bikin kopi Kang Dito. Yang mana ya akunku yang banyak oten ya Kang Dito ya, 03 atau 04 itu? Yang banyak oten itu kalau nggak salah 03 tuh, yang tempatnya mualaf yoga waktu itu kan. Itu banyak kali otennya tuh. Kan di 03. Tuh kumpul itu oten, kalau saya live itu dulu itu kumpul semua. Mau minta naik semua. Akunku itu dari 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sama ada Fandi Ahmad Dompala Cordoba, itu Fandi Ahmad Sinaga. Mungkin itu nanti Fandi Ahmad 08 dia. Saya mau ganti dulu nanti namanya.
Dom pala Cordoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bonsal. Udah aktif semua nih akun yang gitu. Bagus lah. Ini aktif juga ini. Yang di Ahmad Sinaga. Dom pala Cordoba. Ini nanti Fandi Ahmad 08 aja dia ini. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Kau udah bikin yang udah ku WA-in belum? Belum. Nanti ku coba satu kali. Masalah yang beneran. Kalau udah ada itu aman. Follow ya teman-teman ya, Fandi Ahmad Sinaga. Akun saya juga nih. Di follow juga. Jadi baru aktif akun ini itu naik di Komaloten langsung kena ban seminggu. Wah, gara-gara BOD langsung kena seminggu. Kapan? Yang mana? Ini yang naik ini. Fandi Ahmad Sinaga. Nggak didampingin sih, coba sekarang. Bodoh. Sekarang nggak ada aman. Kalau didampingin sama yang begini nih, ya sebenarnya sih juga aman saja sih. Coba aja. Aku coba buka live di handphone 1 ya, Fandi 03. Kalau ada oten geser kita ke situ. Bang Fandi tinggal di Medan atau di Makassar? Tebak gambar coba. Bukan keduanya. Di Garut. Aku padahal tadi tuh udah pamitan mau tidur gitu kan. Lagi scroll sambil mau tidur, dinaikin sama Ustaz Arif. Naik belum narasi. Jadi ketua API Aceh ngecapruk. Langsung rungkat. Kenapa bisa? Akun siapa? Akun Ustaz Arif. Nggak tahu, tumben nggak diprotek. Ayo kawan-kawan muslim yang mau naik yuk, silakan yuk. Santai aja kita, belum ada juga alitengnya. Ini bang tukang nge-give naik bang, nih kawan kita nih. Ini teman-teman yang biasa support komal-komal muslim nih. Support Ada ya. juga, ada juga Mbak Marpati yang sering support komal-komal muslim. Gak apa-apa, naik aja, ngobrol-ngobrol santai aja kita teman-teman. Akin Okti, santai aja. Asal jangan nyanyi-nyanyi lah di komal diskusi, aduh jangan, kalau di sini jangan nyanyi-nyanyi. Kita ngobrol-ngobrol santai, saling kenal. Aku sayang yang adalah Tuhanku sendiri.